ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin Ar-Rahmanir Rahim yang begitu besar dan luas rahmat dan karunia-Nya bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala alladzi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Dialah yang memberikan ciptaan kepada setiap ciptaannya, dia menciptakan seluruh makhluknya dan kemudian memberi petunjuk kepada setiap makhluk itu. Allah memberikan petunjuk kepada setiap kita. Oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada setiap kita potensi untuk bisa menerima hidayah, potensi untuk menerima kebenaran yang telah Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam setiap masing-masing kita. Yang ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fitrah, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Ar-Rum. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Ar-Rum ayat 30, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan, maka hadapkanlah wajahmu untuk agama yang lurus. Inilah fitrah yang telah Allah gariskan untuk setiap manusia. Tidak ada perubahan di dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itulah agama yang lurus namun mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Fitrah adalah potensi yang Allah tanamkan kepada setiap kita untuk bisa menerima hidayah. Maka dengan fitrah ini, ketika seseorang menghidupkan dan mengaktifkan fitrahnya, dia bisa menyadari mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk, mana manfaat, mana madarat. Dia bisa menyadari akan hal itu. Tidak perlu seseorang itu untuk memahami dalil yang cukup dalam dari Quran dan Sunnah untuk mengetahui bahwa durhaka kepada kedua orang tua, berbuat zalim kepada orang lain, membohongi orang, mengakali orang, menipu orang, itu adalah sesuatu yang buruk. Setiap manusia paham akan hal ini. Ini adalah nilai yang sangat universal yang Allah tanamkan ke dalam setiap hati manusia. Ini sudah Allah chip in-kan, sudah Allah instalkan ke dalam masing-masing kita. Fitrah itu bisa anda umpamakan sebagai sebuah software yang Allah Subhanahu wa taala sudah tanamkan ke dalam masing-masing manusia. Dari zaman Adam alaihissalam sampai nanti manusia terakhir. Dan ini tidak berubah. Tidak terjadi perubahan tiba-tiba dalam suatu suku ras tertentu atau di zaman atau generasi tertentu menurut satu ras tertentu ini atau suku ini bahwa durhaka itu adalah suatu kebaikan, berbakti itu adalah suatu keburukan, atau berubah aturannya bahwa jujur itu gak baik, bohong itu yang baik. Gak berubah. Setiap manusia walaupun kita hidup di zaman yang penuh dengan kebohongan, di zaman yang penuh dengan ketidakjujuran, di zaman yang penuh dengan kezaliman, di zaman yang tidak ada yang susah untuk mencari keadilan, tapi tetap nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang
nilai dengan nilai yang sangat tinggi dan luhur di setiap hati manusia. Ini fitrah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak cukup dengan memberikan fitrah. Diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akal ini pun bisa membedakan hal-hal tersebut. Diberi hawas panca indera oleh Allah, penglihatan, pendengaran. Yang fungsi mata dan telinga manusia ini beda dengan fungsi mata dan telinga pada binatang. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Tidak cukup sampai di sana. Diberi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah Al-Qur'an. Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya saudaraku fillah untuk menjawab persepsi sebagian orang yang mengatakan bahwa Allah tidak membimbing manusia. Allah tidak memberi petunjuk kepada manusia. Allah belum memberi hidayah kepada manusia. Hidayah itu terus dikasih oleh Allah. Cuman masalahnya, apakah seseorang ketika menerima hidayah itu dari Allah Subhanahu wa taala, dia membuka dirinya dan menerima sumber-sumber hidayah tersebut, atau sebaliknya, atau malah dia menutup pintu-pintu hidayah untuk dirinya, dan kemudian dia dengan sombongnya atau dengan kejahilannya dia kemudian mengatakan saya belum dapat hidayah. Khalas, Allah telah beri hidayah kepada dia, tapi kemudian dia menolak pintu-pintu hidayah yang telah Allah Subhanahu wa taala antarkan kepada dia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan hidayah Allah ini semua kemaslahatan hidup yang membuat baik kehidupan lahir dan batin manusia telah Allah cukupi. Semuanya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak sekedar menciptakan, tapi Allah memberi rizki. Allah Subhanahu wa taala mencukupi seluruh hambanya. Apa yang menjadi kebutuhan hidup manusia dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini bukan cuma sekedar untuk makan dan minum atau memperturutkan syahwat dan nafsu. Itu hanyalah pelengkap kehidupan yang ada di kehidupan dunia. Ini hanyalah yang bersifat raga. Ada lagi yang lain yang ada dalam diri kita, yaitu jiwa, ruh, yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia bukan karena dari raganya yang tercipta dari tanah, tapi dari ruh yang Allah tiupkan kepadanya. Fa idza nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Allah berfirman kepada para malaikat ketika aku tiupkan kepadanya, kepada jasad Adam alaihissalam, ruhku, ruh yang aku ciptakan, maka sujudlah kalian semuanya kepada Adam alaihissalam. Dengan itu Allah muliakan Adam dengan ruhnya, bukan dengan jasadnya. Jasad ini sementara, yang ada di dunia ini sementara, dan kita akan memisahkan diri dengan jasad yang sementara ini dan diganti lagi dengan yang lainnya nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jika kita tahu bahwa kehidupan dunia ini, makan, minum dan syahwatnya dan lain sebagainya hanyalah sebagai pelengkap, dan itu pun dicukupi oleh Allah, apalagi yang menjadi sebuah tujuan hidup, apalagi yang menjadi sebuah tujuan kenapa kita diciptakan di muka bumi, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan lebih dicukupi oleh Allah. Jalan untuk sampai kepada Allah, jalan seseorang itu untuk kenal Allah Subhanahu wa taala, jalan di mana seseorang dia semakin bahagia. Karena kebahagiaan itu kebahagiaan hati, dan hati ini tidak akan bahagia kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah ingatkan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tentram jiwa mereka, hati mereka dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah, hati itu menjadi tenang, menjadi tentram. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang ingin bahagia, maka dia harus fokus kepada apa yang membuat seseorang itu bahagia. Sumbernya itu adalah di hatinya. Ketika hatinya baik, maka seluruh anggota tubuh yang lainnya pun akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhwatal iman,
upaya manusia untuk memperbaiki hati dan jiwanya ini beragam caranya. Ada sebagian orang dengan mencoba untuk mengeksplorasi ilmu dengan luar biasa, dan dia mengandalkan ilmu itu hanya berdasarkan akalnya belaka. Maka dia pelajari sejumlah ilmu filsafat untuk mencari hakikat kebahagiaan. Dia mengira bahwa dengan mengeksplorasi akalnya saja ini dia akan menemukan kebahagiaan. Namun ketika kita membaca di dalam kehidupan orang-orang yang mendalami ilmu filsafat, latar belakang kehidupan mereka, silahkan antum baca. Anda pernah ditunjukkan oleh seorang teman, seorang dai, buku berbahasa Inggris yang menjelaskan tentang bagaimana kehidupan para tokoh-tokoh filosof seperti Sigmund Freud, Karl Marx dan yang semisalnya, ya, bagaimana kehidupan pribadi mereka. Ya, ternyata mereka ini hidup dan menjalani kehidupannya tidak seperti orang waras. Ada orang yang masih mempertanyakan apakah perempuan itu manusia atau bukan. Begitu. Ya, dan banyak lagi penyelenehan yang lainnya yang banyak yang muncul di kalangan kaum filosof ini karena mereka membatasi sumber informasi dan pengetahuan itu hanya dari akalnya saja. Mereka tidak menerima sumber yang lainnya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini membukakan banyak hal yang tidak diketahui oleh akal. Ada sebagian yang lainnya lagi mengeksplorasi untuk mencari kebahagiaan itu dengan melakukan banyak hal tirakat, praktek-praktek ibadah yang dia kira bahwa dengan itu dia akan sampai kepada kesucian jiwa. Maka dia melakukan hal-hal yang di luar aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Menyendiri di gua-gua, mengembara ke mana, jagain kali berapa tahun gitu misalnya, untuk jadi orang yang dianggap saleh, dianggap alim, dianggap wali, ya, dengan melakukan amalan-amalan, datang ke kuburan-kuburan, menyendiri di sana, melakukan tirakatan katanya. Ya, di versi dia merasa bahwa dia telah ketemu dengan hakikat tertentu. Tapi yang pasti di dalam Al-Quran dan Sunnah, orang yang melakukan seperti itu, dia ketemu dengan syaitan. Ya, bukan ketemu dengan hakikat yang dia cari. Karena saudaraku fillah, semua jalan menuju Allah Subhanahu wa taala sudah tertutup kecuali satu jalan, yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jika diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk seluruh manusia dan jin, jika mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan suatu kewajiban, opsional, boleh ikut Nabi, boleh enggak. Jika begitu, maka tidak hanya ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam saja yang benar, ajaran yang lain pun boleh dan bisa dibenarkan. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Kenyataannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri yang menyampaikan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, law anna Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani." Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, andai kata Nabi Musa masih hidup, wajib dia ikut aku. Ketika beliau mengomentari salah seorang sahabat yang membaca kitab Taurat, "Kenapa kamu baca Taurat? Apakah ragu dengan kebenaranku? Andai kata Musanya masih hidup, dia wajib ikut aku," kata Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa alaihissalam. Nabi SAW sendiri yang menyampaikan, "Ma yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah Yahudiyyun wala Nasraniyyun walam yu'min bima ursiltu bihi illa min ahlin nar." Siapapun dari umat ini, apapun latar belakangnya, Yahudi atau Nasrani, dia mendengar tentang aku dan tidak beriman kepadaku, maka dia pasti di neraka. Dia pasti di neraka. Artinya wajib beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang Allah sebutkan tentang kriteria orang kafir itu siapa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha
ulaika hum syarrul bariyah. Allah sebutkan dalam surat Al-Bayyinah, sesungguhnya orang-orang kafir. Siapa mereka? Yaitu orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrikin di luar Yahudi dan Nasrani, apapun latar belakang agama mereka, mereka semuanya berada di dalam neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, dan mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang ini menunjukkan kepada kita ikhwatal iman bahwa tidaklah nilai seseorang itu dalam pokoknya beramal. Bukan seperti itu. Yang penting kan saya beramal. Yang penting saya berbuat. Tidak cukup seperti itu. Dia harus memenuhi syarat agar amalnya itu diterima. Ini judul materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Syarat diterimanya amal. Dia harus memenuhi syarat. Tidak semua orang beramal itu baik. Tidak semua orang beramal itu diterima. Tidak semua orang yang beramal itu mendapatkan kebaikan dari hasil amalnya. Kita selalu dibacakan kepada kita, terutama di yaumul Jum'ah, di hari Jumat. Imam-imam sholat Jumat itu seringkali membaca 2 surat. Rakaat pertama rakaat pertama Sabbihisma. Ya, rakaat kedua hal ataka hadithul ghashiyah, al-ghashiyah. Allah berfirman di surat Al-Ghashiyah, hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah. Apa selanjutnya? Amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. Allahu akbar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, telah tibakah kepada kalian berita tentang hari kiamat? Di hari itu banyak wajah-wajah yang tertunduk. Wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wajah-wajah yang tertunduk dengan penuh penyesalan. Menyesal. Apakah menyesal karena tidak beramal? Apakah menyesal karena belum berbuat sesuatu? Menyesal amilatun nasibah. Dia beramal dengan lelah. Amilah itu dia beramal, nasibah itu lelah, capek. Dia beramal sampai lelah, sampai letih. Artinya amalnya banyak, bukan sedikit. Tapi apa selanjutnya? Tasla naran hamiyah. Dia masuk ke dalam api yang menyala. Apa salahnya? Beramal, masuk neraka. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Jika kita melihat ikhwatal iman, sejumlah athar dan riwayat yang dijelaskan oleh para ulama ketika menjelaskan ayat ini, sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya misalnya, beliau menyebutkan contoh. Di antara contoh yang beliau sebutkan adalah atharnya Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ketika perjalanan menuju Syam, di negeri Syam di zaman Umar banyak gereja. Ya, sampai hari ini pun seperti itu. Di Palestina banyak gereja. Di gereja-gereja itu Umar melihat seorang rahib atau pendeta yang sibuk ibadah dengan memegang rosarionya, ya kayak tasbih begitu, ya, dengan ibadahnya dia beribadah dengan khusyuk. Umar melihat dan Umar menangis sambil mengatakan, haula minalladzina qala Allahu anhum, mereka lah orang-orang di antara orang yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Beramal sampai lelah tapi masuk ke dalam api yang menyala. Di antaranya adalah mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak cukup hanya sekedar beramal. Dia harus beramal itu dengan benar. Beramal itu dengan baik. Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut dari kita untuk banyak beramal. Tapi yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita adalah beramal dengan baik. Bukan beramal banyak, tapi beramal dengan baik. Dalam surat Al-Mulk ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang terbaik? Ahsan. Bukan akthar,
bukan yang terbanyak, tapi ahsan, yang terbaik amalnya. Itu yang Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah menguji kita di kehidupan dunia. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa al-mautu wal haya, kematian dan kehidupan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa atas segala ciptaannya. Bagi kita namanya kematian dan kehidupan itu sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak berwujud, tidak jelas. Bagaimana wujudnya kematian, bagaimana wujudnya kehidupan, kita nggak tahu. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, makhluk ciptaan Allah, suatu saat Allah bisa mewujudkan apa yang Allah ciptakan ini dalam wujud yang kasat mata, yang terlihat. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari disebutkan, nanti ketika Allah selesai menghisap seluruh manusia, selesai ahlul jannah masuk jannah, ahlun nar masuk nar, penghuni surga masuk surga, penghuni neraka masuk neraka. Setelah semuanya itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mewujudkan kematian itu menjadi seperti seekor kambing, seperti seekor domba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk menunjukkan domba ini, al-maut ini, kematian ini, kepada ahlul jannah. Dipanggil, ya ahlal jannah, wahai penghuni surga. Maka penghuni surga pun mereka saling menengok untuk melihat ke arah panggilan itu, dan ditunjukkan kepada mereka domba itu, dan mereka langsung mengenalinya. Kamu tahu apa ini? Al-maut, itu adalah kematian. Itu adalah kematian. Kemudian Allah berfirman memanggil ahlun nar, wahai penghuni neraka. Mereka pun menengok dan melihat ke arah panggilan, dan kemudian ditunjukkan kepada mereka domba tersebut. Kalian tahu apa ini? Mereka pun langsung mengenalinya. Mereka mengatakan itu adalah kematian. Kemudian kematian itu pun disembelih. Kematian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan, ya ahlal jannah khuludun la maut, ya ahlan nar khuludun la maut. Wahai penghuni surga, yang ada hanyalah keabadian. Kematian sudah mati. Kematian dimatikan oleh Allah. Wahai penghuni neraka, yang ada hanyalah keabadian. Tidak ada lagi kematian. Maka hal ini semakin membuat bahagia dan gembiranya ahlul jannah. Penghuni surga semakin bahagia, semakin senang. Alhamdulillah, artinya mereka akan langgeng selama-lamanya di surga. Tidak akan ada lagi fana. Kefanaan itu sudah tidak ada. Dan kemudian penghuni neraka semakin menyesal dengan itu. Dia semakin menyesal, dia semakin merana, karena pupus harapan mereka untuk setidaknya kalaupun tidak keluar dari neraka, dimusnahkanlah paling tidak. Ya, sebagaimana mereka meminta kepada malaikat, sebagaimana disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran, di antara bentuk keputusasaan penghuni neraka itu adalah minta supaya dimusnahkan saja. Tapi itu pun tidak akan terjadi bagi mereka. Ayat ini mengajarkan bahwa al-mautu wal haya, kematian dan kehidupan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah takdirkan kita menjalani ini di kehidupan dunia liyabluwakum, untuk menguji kalian. Dari sini pun kita memahami, ikhwah fillah. Memahami apa? Bahwa tidak ada kehidupan dunia tanpa ujian. Sebagian orang yang lemah imannya atau lemah ilmu dan imannya, mereka sering mempertanyakan, jika Allah Subhanahu wa taala itu memberi rizki, kok ada kelaparan? Misalnya begitu. Kenapa dia tidak melihat dari sudut pandang ujian yang Allah ujikan? Karena ujian kelaparan ini pun diujikan oleh Allah walaupun kepada manusia-manusia yang mulia. Nabi Muhammad SAW pun mengalami hal tersebut. Pernah kelaparan, pernah mengganjal perutnya dengan batu, pernah juga para sahabat itu mengalami ujian-ujian berat. Mereka tidak mempertanyakan itu karena mereka sangat sadar ujian inilah hidup di dunia, di mana Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berharap bahwa menjalani hidup bebas ujian,
saya ini ya Allah mendekat kepadamu supaya nggak diuji. Nggak ada seperti itu. Semakin tinggi level imannya, semakin besar ujiannya. Karena seseorang itu akan diuji sesuai dengan kadar imannya. Dan yang Allah nilai dari diri seseorang adalah ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya? Nah, bagaimana kriterianya? Bagaimana kriteria suatu amalan itu dikatakan terbaik? Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan wa akhlasuhu wa aswabuhu. Yang terbaik itu yang paling ikhlas dan paling benar. Maka sebagian murid-muridnya Fudail rahimahullah bertanya, ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuhu? Apa yang dimaksud yang paling ikhlas dan yang paling benar ini? Apa kriterianya? Bagaimana kita tahu amalan itu ikhlas, kita tahu amalan itu benar? Kata beliau, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal, hatta yakuna khalisan sawaban. Sesungguhnya suatu amalan, jika amalan itu ikhlas tapi tidak benar, tidak akan diterima. Jika dia benar tapi tidak ikhlas, tidak akan diterima. Sampai dua-duanya terpenuhi, yaitu ikhlas dan benar. Baru kemudian beliau menjelaskan, wal khalisu an yakuna lillah, was sawabu an yakuna ala sunnah. Bahwa ikhlas itu adalah yang dilakukan hanya karena Allah. Benar itu ketika dia mengikuti sunnah. Setelah itu Al-Fudail rahimahullah membacakan firman Allah di akhir surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Beliau membacakan ayat ini. Maka barang siapa yang berharap berjumpa Tuhannya, orang yang mencintai Allah dengan benar, dia berharap berjumpa dengan yang dicintainya. Ayat ini adalah ayat, bukan ayat ancaman, ayat motivasi, ayat janji, ayat membangkitkan semangat dan antusias. Jika kamu cinta Allah, kamu ingin ketemu Allah, falyamal amalan salihan. Orang yang berharap ketemu Allah, hendaklah dia beramal saleh. Ini syarat yang pertama. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan di dalam ibadah atau menjalankan amal salehnya itu, dia tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Amal saleh adalah bukan sembarang amal. Jadi amal saleh itu amal yang baik. Amal yang baik yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan di dalam beribadah kepada Tuhannya dengan sesuatu apapun, bahwa niat di dalam melakukan amal saleh itu satu, hanya Allah Subhanahu wa taala saja, bukan yang lainnya. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 125. Waman ahsanu dina, waman ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Siapakah yang lebih baik agamanya ketimbang orang yang menundukkan dan memasrahkan wajahnya hanya kepada Allah? Wajahnya, hatinya, jiwa raganya murni kepada Allah. Wa huwa muhsin. Hatinya seperti itu, wajahnya seperti itu, raganya, jiwanya seperti itu. Raganya dia selalu berbuat baik. Dia berbuat baik. Islamul wajh, menundukkan wajah ini hanya kepada Allah, adalah menundukkan tujuan amal hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan berbuat baik yaitu mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Allah menyebutkan tidak ada agama yang lebih baik ketimbang yang seperti ini. Ikhwatal iman, dan itu pun fitrah manusia. Fitrah manusia.
bahwa seseorang yang berbuat dengan ikhlas murni karena Allah, bukan ada tendensi tertentu, harapan tertentu, motivasi-motivasi selain Allah, itu adalah mengindikasikan ketulusan, kebaikan, keikhlasan orang tersebut, dan orang itu adalah orang yang mulia dan yang baik. Dan kemudian yang kedua, dia mengikuti Nabi Muhammad SAW. Di ayat yang lainnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang ditolak amal perbuatannya, di surat Al-Furqan ayat 23, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami hantarkan, kami munculkan semua amal ibadah yang mereka lakukan, kami munculkan di hadapan mereka, apapun perbuatan mereka. Tapi untuk apa dimunculkan oleh Allah? Ternyata bukan untuk diberi pahala. Faja'alnahu haba'an mansura. Namun kemudian kami jadikan semua amalan mereka itu seperti debu yang berterbangan. Amalan yang tidak benar, yang tidak ikhlas. Amalan yang tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka para ulama, sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Ighatsatul Lahafan, beliau menyebutkan setiap amalan itu, setiap apa yang kita perbuat, selalu akan ditanya dengan dua pertanyaan. Semua amal kita, semuanya, sholat, puasa, zikir, apapun itu, akan dua pertanyaan ini akan selalu diajukan kepada kita dari setiap apa yang kita amalkan. Yang pertama, karena siapa? Karena siapa kamu berbuat? Kita akan ditanya, apa motivasimu? Karena siapa kamu melakukan ini? Sholatmu, datangmu di majelis ilmu, sedekahmu, semua amal ibadah, karena siapa kamu melakukannya? Kemudian yang kedua, bagaimana kamu melakukannya? Seperti apa kamu melakukannya? Dengan cara yang benar atau dengan cara yang salah? Pertanyaan pertama menanyakan tentang motivasi dari suatu amalan. Niatnya ditanya, apakah liwajhillah, mengharapkan untuk melihat wajah Allah kelak nanti di surga, mengharapkan murni, mengharapkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala, atau hanya menginginkan dunia, atau hanya untuk selamat di dunia sementara, menginginkan dunia itu karena ingin mendapatkan suatu profit tertentu, atau melakukannya adalah karena supaya terhindar dari suatu masalah tertentu. Ya, orang yang ingin dipuja atau dipuji oleh orang lain, maka dia mengharapkan pujian, atau setidaknya tidak mengharapkan pujian, setidaknya satu, jangan sampai dicemooh dan dicela. Ini sama, motivasinya tidak ikhlas. Kalau saya nggak pernah hadir ke masjid, nanti jadi bahan omongan sekomplek nih, maka dia ke masjidnya supaya tidak diomongin orang sekomplek. Bukan cuma mengharapkan pujian, takut dari celaan, itu termasuk bukan suatu keikhlasan. Atau ingin mengharapkan sesuatu dari yang dia inginkan dari dunia ini, dia mengharapkan kompensasi, peluang pekerjaan misalnya, profit duniawi yang ingin dia harapkan. Ini semuanya menghilangkan keikhlasan dalam niatan beramal seseorang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang meniatkan amalnya ini murni karena Allah, dialah orang yang ikhlas. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka kita pasti akan ditanya dalam setiap amal yang kita lakukan, apakah kamu melakukan itu karena Tuhanmu Allah Rabbul Alamin, atau hanya karena kepentinganmu, kepentingan dunia yang ingin kamu cari. Kemudian yang kedua yang akan ditanyakan kepada kita, yaitu seberapa kita mengikuti Nabi Muhammad SAW di dalam beribadah kepada Allah. Allah mengutus beliau untuk ditaati, untuk diikuti, untuk dicontoh. Apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau contohkan adalah sebagai sebuah standar benar dan tidak benarnya amalan seseorang. Beliau mengajarkan tentang sholat dari takbiratul ihram sampai salam, dan beliau mengatakan, beliau bersabda dalam hadis yang dalam Sahih Bukhari, sallu kama ra'aitumuni usalli,
Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Itu mengajarkan kepada kita agar mencontoh dan mengikuti beliau. Seseorang yang beribadah kepada Allah dengan inovasi-inovasi dirinya sendiri, walaupun ikhlas, dia tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan pertama tentang keikhlasan, pertanyaan kedua, seberapa dia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara selamat dari pertanyaan pertama adalah dengan ikhlas. Cara selamat dari pertanyaan kedua, bagaimana kamu melakukannya, adalah dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dua syarat ini insyaallah kita akan mendalaminya dengan lebih dalam. Kita akan mengkaji tentang keikhlasan. Sesuatu yang menjadi syarat yang paling mendasar diterimanya amal seseorang adalah ikhlas. Sebelum kita ngomong ittiba, mengikuti Nabi Muhammad SAW, kita akan bicara tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu dijelaskan oleh para ulama, huwa tajridu qasdi taqarrubi ila Allah azza wa jal min jami'i syawaib, bahwa memfokuskan tujuan ibadah itu hanya Allah. Semua cabang-cabang lain tidak ada. Nggak ada cabang lain di dalam hati kecuali Allah saja. Tujuan amal, tujuan ibadah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya tujuan ibadah yang Allah saja ini kemudian ada cabang lain dan pujian atasan, pujian mertua, pengakuan dari masyarakat, maka dia tidak ikhlas. Ikhlas itu fokus, tidak punya cabang, hanya merujuk ke Allah Subhanahu wa taala semata. Maka dengan definisi yang serupa dijelaskan oleh para ulama, huwa ifradullahi azza wa jal bil qasdi fit ta'at. Ini sama maknanya dengan yang sebelumnya. Dan ada yang menafsirkan dengan wa huwa nisyanu ru'yatil khalq bidawamin nazari ilal khaliq, melupakan penglihatan manusia dan fokus kepada apa yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang ikhlas itu tidak peduli siapa yang lihat, siapa yang dengar, siapa yang mengamati, nggak penting buat dia. Sholatnya sendirian atau di depan ratusan jamaah sama. Sholatnya ketika dia sendirian di rumahnya, ketika tidak ada yang melihat, atau ketika di depan banyak orang, sama. Itu ikhlas. Bahkan khusyuknya dia ada khusyuk lahir dan khusyuk batin. Orang melihat khusyuk zahirnya, lahir, Masya Allah, kelihatan orang ini khusyuk, tidak bergerak dalam sholatnya, matanya ke tempat sujudnya. Tapi belum tentu khusyuk yang lahir ini muncul dari khusyuknya batin. Banyak orang yang zahirnya khusyuk, batinnya gak khusyuk. Tapi orang yang ikhlas, hatinya atau batinnya jauh lebih khusyuk daripada lahirnya. Zahirnya terlihat khusyuk, tapi batinnya jauh lebih khusyuk daripada zahirnya. Karena hatinya, jiwanya penuh semarak dengan munajat, dengan semua bacaan-bacaan yang dia baca, dia nikmati sebagai suatu pembicaraan, diskusi, dialog dengan Rabbul Alamin. Berbicara kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menyadari dengan penuh kesadaran dia di hadapan Allah. Setiap ayat yang dia baca dari surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, dan seterusnya, dia penuh semangat dan dia penuh kesadaran dia sedang berhadapan dengan Rabbus Samawati wal Ardh, Allah Rabbul Alamin. Maka semarak hatinya dengan itu, dengan kekhusyuannya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka sampai-sampai Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekhusyuannya orang munafik. Bagaimana khusyuknya orang munafik? Kamu lihat sholatnya seperti orang khusyuk, padahal hatinya tidak. Padahal hatinya tidak. Kita ini diperintah oleh Allah untuk ikhlas. Untuk ikhlas, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5.
Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Milik Allah lah. Semua hak ibadah itu hanya Allah saja. Ad-din itu semua ibadah. Semua ibadah lahu, milik Allah subhanahu wa ta'ala. Hunafa, hanya cenderung kepada Allah, bukan ke yang lain. Hanya mencari ridhanya, mencari wajahnya, mengharapkan ridha Allah supaya bisa melihat wajah Allah kelak di surga. Itu yang Allah perintahkan kepada kita. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ada seseorang, sebagaimana Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu menyampaikan, ada seseorang bertanya kepada Nabi, ara'aita ya Rasulullah rajulan ghaza yaltamisul ajr wa dzikr ajra wa dzikra ma lahu. Dia bertanya, orang ini mengatakan, ya Rasulullah, ada orang berperang di jalan Allah, jihad. Ini amalan terbaik, berjihad di jalan Allah. Dia berharap dapat pahala dan dapat ghanimah. Apa itu ghanimah? Harta perolehan perang, dapat harta. Ya, jadi perang niatnya dapat pahala, tapi di saat yang bersamaan supaya dapat harta juga ya Rasulullah. Malahu, dia dapat apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la syai'a lahu. Dia enggak dapat apa-apa. Dia enggak dapat apa-apa. Sahabat ini, ya Allah, jadi kalau kita berangkat untuk mencari motivasi selain akhirat, selain Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dapat apa-apa. Ini akhirnya si penanya bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, orang yang berperang mengharapkan pahala dan juga mengharapkan dunia, dia dapat apa? Dan subhanallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la syai'ala, enggak dapat apa-apa. Sampai dia nanya 3 kali, memastikan pertanyaannya dan memastikan jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ikhwatal iman, niat untuk menginginkan kelebihan dunia atau kesenangan dunia dalam suatu amalan, ini kadang nyusup di dalam hati seseorang tanpa dia sadari. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menegur sebagian sahabat yang berangkat perang Uhud, di antara teguran Allah kepada mereka, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, demi Allah, kalau ana waktu mau ketika berangkat jihad perang Uhud, kalau pada saat itu saya disuruh sumpah, demi Allah, apakah kamu berani menjamin bahwa semua yang berangkat jihad pada hari itu, perang Uhud, semuanya motivasinya hanyalah Allah saja, hanya menginginkan akhirat belaka? Demi Allah, anak akan sumpah walaupun berapa kali, 10 kali, anak 10 kali sumpah, anak jamin yang berangkat di saat itu motivasinya hanyalah akhirat, hanya Allah semata. Tapi kemudian Allah bongkar di dalam Al-Quran. Allah sampaikan, minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang motivasinya itu dunia. Pasukan perang terbaik ikhwatal iman, pemimpinnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hadir di dalam peperangan itu adalah sahabat-sahabat yang terhebat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Hamzah bin Abdul Muttalib dan yang lainnya, orang-orang mulia. Allah tunjukkan kepada kita, kepada mereka, kepada kita, bahwa kadang niatan dunia itu muncul di dalam hati seseorang, di dalam amal akhiratnya. Maka kemudian Nabi menegaskan, setelah 3 kali beliau mengatakan la syai'alah, dia tidak dapat apa-apa, beliau menyampaikan, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan
wabtughiya bihi wajhuhu. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima suatu amalan kecuali yang benar-benar ikhlas murni karena Allah dan hanya mengharapkan wajahnya semata. Kalau ada motivasi lainnya, dia tidak akan mendapatkan itu. Harus diniatkan karena Allah. Ikhwatal iman, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan juga, thalathun la yughillu alaihinna qalbu muslim. 3 hal yang kalau ada dalam hati seorang muslim, maka hatinya pasti bersih. Pasti hatinya ini hati orang yang muslim yang bersih. Kalau 3 hal ini ada. Apa itu? Ikhlasul amali lillah, wa munasahatu a'immatil muslimin, wa luzumu jama'atihim. Yang pertama, mengikhlaskan amal karena Allah. Seseorang yang terus melatih keikhlasan, hatinya pasti bersih. Kenapa? Karena dia berbuat bukan lagi karena kamu baik, saya baik. Enggak begitu. Tapi setiap yang saya lakukan bukan karena kamu baik, karena Allah suruh saya untuk berbuat baik. Jadi kamu baik, saya tetap baik. Kamu gak baik, saya tetap baik. Karena saya tidak bertransaksi dengan kamu, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ikhlas. Wa munasahatu a'immatil muslimin, menasehati pemimpinnya umat Islam, menasehati pemimpin kaum muslimin. Karena kalau cuman mencela, mencemooh, menghina, semua bisa. Menasehati itu hanya muncul dari orang yang bersih hati. Ya, tidak berharap hal tertentu. Dia berharap ketika dia menasehati pemimpin umat Islam, yang dia inginkan adalah kebaikan masyarakat, kebaikan negara, bukan kebaikan personal. Tapi kalau cuman untuk mencemooh, mencela, menghina, mengkritik, semua bisa. Ya, nggak butuh punya latar belakang sains, ilmu pengetahuan, wawasan, budaya, sosial, politik, nggak perlu. Semua orang bisa mengkritik pemerintah. Tapi yang mau menasehati dengan tulus untuk membuat negara ini menjadi lebih baik, hanya dilakukan oleh orang-orang yang hatinya bersih. Waluzumu jama'atihim, menjaga persatuan. Menjaga persatuan. Menjaga persatuan itu bukan berarti tidak mengakui perbedaan. Perbedaan itu pasti ada. Tapi perbedaan itu bukan berarti menjadi sebab untuk perpecahan. Ya, di dalam dinul Islam, Nabi SAW menjadi pemimpin negara yang majemuk. Rakyat beliau ada Yahudi, ada orang-orang musyrikin, dan macam-macam. Tapi diakomodir oleh Nabi SAW. Dan seluruh dinasti Islam adalah yang seperti itu. Menjaga persatuan. Tidak memaksakan, la ikraha fid din, tidak memaksakan agama. Maka antum melihat ikhwatal iman, bahwa di era kekuasaan Islam berabad-abad, semua peninggalan-peninggalan tempat-tempat ibadah di luar kaum muslimin, padahal mereka hidup di negerinya umat Islam, tetap terjaga. Di Palestina, berapa banyak situs-situs milik orang-orang Nasrani dan Yahudi di Palestina. Sejak zaman Umar bin Khattab turun ke dinasti, kepemimpinan sesudahnya, sampai kemudian kepada kepemimpinan dari dinasti Bani Umayyah yang menguasai Syam, dinasti Bani Abbasiyah. Mereka tidak mengganggu-gugat merubah gereja menjadi masjid, dirubah gerejanya, ditutup, tidak. Atau menutup sinagog misalnya, tidak. Atau memberlakukan pajak untuk mereka, harus bayar pajak tempat ibadah, tidak. Ya, bahkan Anda pernah menonton salah satu podcastnya orang Nasrani di Amerika. Mereka mengatakan bahwa orang-orang Kristen ini, mereka sendiri mengatakan bahwa nasib kita di Palestina di zaman kepemimpinan Turki Utsmani, di bawah kekuasaan Turki Utsmani, jauh lebih baik daripada di kekuasaannya Zionis sekarang ini. Kenapa? Di zaman Turki Utsmani semua gereja nggak kena pajak, nggak dipajaki.
Semua ahli-ahli agama diberi fasilitas. Bahkan ada court pengadilan khusus bahwa setiap orang Nasrani kalau ada masalah diadili dengan aturan agama Nasrani. Diberikan pengadilan khusus oleh dinasti dinasti Turki Utsmani. Yahudi pun demikian. Sinagog-sinagognya tidak diganggu, tempat-tempat ibadah mereka bahkan diakui adanya pengadilan resmi versi mereka. Tidak dipaksakan. Ini berlangsung berabad-abad. Maka antum melihat bahwa kenapa kok Mesir sekian abad dikuasai oleh umat Islam, yang namanya piramid, Sphinx dan yang sebagainya, kok gak dihancurkan oleh dinasti kaum muslimin di zaman itu? Karena memang bukan begitu Islam itu. Ya, tidak dihancurkan, tidak diratakan, tidak dijadikan sebagai dirubah jadi masjid atau yang lainnya. Tetap dihormati. Bahkan Umar radhiyallahu an ketika serah terima kunci Masjidil Aqsa, setelah terima ini beliau diajak keliling di salah satu gereja. Ada gereja tidak jauh dari Masjidil Aqsa, namanya Gereja Kebangkitan. Mereka meyakini di situ Yesus mati, dikubur dan bangkit. Ada bekas kuburannya Yesus di sana. Ya, Umar diajak keliling dan melihat itu. Ditunjukkan ini, ditunjukkan itu. Persis ketika ada di sana, masuk waktu sholat zuhur. Sholat zuhur, azan. Si rahib, pendeta yang jaga gereja ini, mempersilahkan Umar, silahkan sholat di sini. Silahkan sholat di sini. Karena dia tahu ini penguasanya. Maka dia mempersilahkan kepada Umar. Kata Umar, enggak, saya tidak mau sholat di sini. Kalau saya sholat sini, nanti orang sesudah Umar akan mengatakan masjid ini pernah disolati oleh Umar. Apa gereja ini Umar pernah sholat di sini. Maka gereja ini bukan gereja, tapi masjid. Kita akan merubahnya menjadi masjid. Itu yang akan terjadi. Maka Umar pun tinggalkan gereja itu dan beliau ke Al-Aqsa dan sholat di sana. Dihargai sebagai penganut agama. Dan apa yang terjadi ketika di bawah kekuasaan Zionis sekarang? Yang terjadi adalah bukan cuma dipajaki, bahkan mereka dibom gerejanya, dihancurkan oleh Yahudi, ya, dan mereka tersakiti. Tapi bodohnya orang-orang Nasrani di negeri kita pro Yahudi, ya, mereka dibenci oleh Yahudi, tapi di sininya mereka pro Yahudi. Ini menunjukkan betapa ekstrimnya kebodohan mereka. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Insyaallah pembahasan keikhlasan masih kita akan dalami lagi pada kajian yang akan datang. Tema kajian kita yang berikutnya adalah ikhlas. Ya, kita akan lebih mengkaji tentang ikhlas. Apa keuntungannya orang yang ikhlas itu tadi? Apa keuntungan yang Allah berikan bagi orang-orang yang ikhlas? Dan bagaimana seseorang itu bisa ikhlas dengan sepenuhnya? Bagaimana caranya? Walaupun kita sadar bahwa para ulama mengajarkan ini dengan sangat mendalam di dalam risalah dan kitab-kitab mereka, tapi ikhwatan iman, tetap perjuangannya itu kepada setiap masing-masing kita. Dan tidak akan mudah kecuali bagi orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Barakallahu fikum. Silahkan. Ya, kita kasih tanya jawab. Kita kasih dua pertanyaan aja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon nasihat bagaimana kita menjaga doa agar doa itu tidak melanggar keikhlasan kita. Kita kan berdoa untuk sesuatu yang kita inginkan. Bagaimana agar apa yang kita inginkan itu bisa terjaga dari kita yang tidak ikhlas. Ya. Allah ibarik fiik. Doa itu di antara ibadah terbesar yang menunjukkan ketergantungan seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah Rabbul Alamin. Semakin kuat hatinya terkait dan tergantung kepada Allah, bergantung kepada Allah, semakin kuat doanya. Artinya dia akan terus memohon kepada Allah di dalam setiap kondisi dan keadaannya.
Dia memohon kepada Allah di dalam semua urusannya besar dan kecilnya. Dan itu menunjukkan keikhlasan dia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama hati seorang hamba itu bergantungnya dan terpautnya ke Allah saja, itu ikhlas. Terus apakah boleh di dalam ketergantungan yang mutlak kepada Allah ini kita minta dunia misalnya? Itu mungkin yang antum mungkin pikirkan. Minta dunia di dalam doa-doa kita. Apakah itu mempengaruhi keikhlasan? Kalau mintanya ke Allah, itu minta kepada yang tepat. Minta kepada yang punya. Dan menunjukkan ketergantungan hati yang kuat ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana para salafun salih terdahulu ketika menegur ada seorang anak muda yang sholat dengan cepat, dipanggil, apa amalaka minallahi hajah? Kamu sholat cepat-cepat ini apa kamu gak punya keperluan tertentu yang kamu ajukan ke Allah sampai kamu sholatmu cepat? Harusnya kata beliau, amma ana fa inni as'alullaha kulla syai'in hatta al-milha wal habla ala na'li. Kata sebagian athar mengatakan bahwa aku minta kepada Allah segala hal kepada Allah sampai urusan garam dan tali sandalku. Minta ke Allah Subhanahu wa taala. Minta dunia, minta garam, minta dunia. Ya. Dan ini boleh selama dia bergantung ke Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh adalah niat amal itu untuk dunia. Saya sholat, ya Allah sebagai kompensasi sholat yang telah saya lakukan ini ya Allah. Tapi ini nanti kita akan bahas lebih dalam di kajian berikutnya. Yaitu meniatkan dunia dengan amalan akhirat. Meniatkan dunia dengan amalan akhirat. Sholat supaya dilancarkan bisnisnya, sedekah supaya proyeknya ini tembus misalnya, dan yang lain sebagainya. Tahajud supaya lulus sekolah, lulus ujian misalnya. Ini dia mengkompensasikan niat ibadah dengan dunia. Tapi ibadah, kemudian dia ibadah itu dia sholat malam, dia meminta kepada Allah, ya Allah berikan saya pekerjaan, luluskan saya dari ujian, sembuhkan saya dari sakit, berikan kecukupan bagi saya, bayar hutang-hutang saya. Itu boleh. Tapi niat ibadahnya Allah, bukan yang lain. Nanti kita akan lebih dalami di kajian berikutnya terkait dengan keikhlasan dan dia. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi satu pertanyaan. Ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ubay bin Ka'ab li Al-Quran dan mengamalkan sampai bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa apakah ada nama saya kepada Allah karena ahlinya dan mengamalkannya, sedangkan Rahman bin Najab ahli Al-Quran juga dan mengamalkan juga. Dia membunuh Sayyidina Ali ketika habis subuh. Bagaimana itu para penghafal Al-Quran dua-duanya ahli dan sampai diakui, sampai Abdurrahman bin Najab dibikin rumah di dekat Masjid Nabawi karena ahlinya untuk bisa mengajarkan dekat sama jamaah. Demikian Pak Ustaz, bagaimana bisa satunya bertanya kepada Rasulullah tentang apakah nama saya ada hamba Allah, satunya membunuh Sayyidina Ali. Demikian Pak Ustaz, bagaimana itu dua-duanya? Allah ibarik fiik. Yang pertama tentang Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, antum salah riwayat. Ya, salah riwayat. Bahwa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an sekali waktu dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengatakan, "Ya Ubay, aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membacakan kepadamu firman Allah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah." Satu surat Al-Bayyinah. Ya, dibacakan oleh Nabi dan Nabi SAW mengatakan, aku disuruh oleh Allah untuk membacakan surat ini kepadamu.
Ubay bertanya, hal sammani Allahu azza wa jal, apakah Allah menyebut nama saya ya Rasulullah? Allah nyebut nama saya. Naam, sammak, nyebut namamu. Allah menyebut namamu. Begitu atharnya, hadisnya seperti itu. Maka Ubay pun menangis. Dia nangis. Kenapa dia nangis? Siapa saya? Nama saya disebut oleh Allah. Ya, sebuah kebahagiaan, kebanggaan, bentuk syukur yang besar kepada Rabbul Alamin ketika namanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menangis, dia senang, dia bahagia dengan itu. Maka Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an di antara sahabat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau yang menjadi acuan para sahabat radhiyallahu anhum sesudahnya di dalam pencatatan Al-Qur'an di era Utsman ibn Affan. Di antara yang diberi amanah untuk mencatat wahyu dan merapikan Al-Quran yang menjadi mushaf yang kita baca di hari ini adalah dari pencatatannya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Adapun yang kedua, Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ini bukanlah sahabat. Tidak pernah ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan sahabat. Ya. Dia disebut hidup di era kalangan tabi'in. Sekarang pertanyaannya, dia hafal Quran, dia paham agama, dia begini, dia begitu, dia memiliki kedudukan yang luar biasa. Bahkan sempat mencuri hati sebagian para sahabat karena keilmuan, kesolehan, karena ketakwaan, karena kekuatan hafalannya. Tapi kenapa kemudian dia yang menjadi provokator dan bahkan yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Masalahnya adalah pada poin yang kedua yang nanti kita akan lebih dalami, yaitu dia tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita tahu bahwa mustahil seseorang itu bisa kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui jalur sahabat. Betul ya? Bagaimana kita kenal Nabi tanpa sahabat? Nggak mungkin. Maka jelas yang menyampaikan wahyu Quran sampai ke kita, hadis-hadis Nabi SAW sampai ke kita, gerbangnya adalah para sahabat. Maka oleh karena itulah mereka menjadi orang-orang yang paling mulia. Maka di dalam mengikuti Nabi Muhammad SAW tidak cukup dengan mengikuti beliau, tapi harus mengikuti para sahabat. Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 115, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menentang Rasulullah SAW setelah jelas petunjuk yang disampaikan kepada dia dan dia mengikuti jalan selain jalannya orang-orang beriman. Maksudnya siapa orang-orang beriman yang Allah maksud? Para sahabat. Sahabat. Orang yang menentang Nabi Muhammad SAW dan tidak mengikuti jalan sahabat, nuwallihi ma tawalla. Kami akan belokkan dia kemana dia belok. Kami akan palingkan kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam. Kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira, dan tempat kembali yang buruk. Maka di sini menunjukkan ketika Khawarij, Abdurrahman bin Muljam dari kalangan Khawarij. Ketika Khawarij memilih untuk tidak mau ikut sahabat, bahkan memerangi sahabat, sesat mereka. Sesat mereka. Karena harusnya seorang yang mencintai Nabi Muhammad SAW mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika dia merasa dirinya pintar dengan Qur'annya, dengan hadisnya, maka dia beriman dengan tidak ikhlas karena Allah, tapi mengikuti hawa nafsunya. Imannya, Islamnya mengikuti hawa nafsu. Dan itu yang banyak dilakukan oleh mereka-mereka yang semangat amalnya tinggi tapi tidak diarahkan dengan ilmu yang benar. Lebih dalamnya ketika kita membahas poin yang kedua, yaitu ittiba', yaitu mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.